bintang tamu yang kedua, pasangan suami istri, di mana sang istri sedang berbadan dua. Ini ya, lagi happy-happynya banget nih di pagi-pagi ambiar. Kita hadirkan ini dia Andrew Andika dan juga Tengku Dewi. Andrew Andika. Apa kabar, sehat-sehat? Kak DP. Kenapa? Ketemu lagi. Kamu lagi nih sahabat aku nih, Tengku Dewi nih. Selamat pagi buat kalian berdua. Selamat pagi, pagi-pagi ambiar. Lagi berbadan dua, ada lagunya tahu? Apa? Senangnya dalam hati kalau berbadan dua. Bukan. Pulang-pulangku berbadan dua. Itu kurang dibelai. Sehat ya kalian berdua ya? Sama Tengku Dewi. Kita berbuat mengucapkan Terima kasih. Lagi isi nih. Bumil ya. Andrew, sehat ya? Sehat dong. Alhamdulillah. Sehat banget ya. Kita tuh nunggu-nunggu banget loh. Sejak Berapa kapan? tahun? Nunggu banget, pokoknya kita tuh nunggu banget kehadiran Andrew. Udah sering suaminya. Kemarin dibisikin katanya jangan bawa istri kalau kesini gitu ya. Sebenarnya kami nggak ngomong begitu. Namun, Cuma ada baiknya istri nunggu di belakang. Kita mau kasih lihat ya ini Andrew dan juga Tengku Dewi yang sedang menantikan kehadiran anak keduanya. Aduh, aku gemoy. Kenapa? Gemoy. Aku gemoy tadi Kak DP bisikin aku pengen hamil juga. Kamu pengen hamil? Pengen hamil? Ya semua perempuan pengen hamil. Ayo. Langsung jadi dulu kita. Berapa bulan sih sekarang? 3 bulan, Pak. Ya Allah. Tapi aku memang gede banget sih hamilnya. Ya nggak apa-apa kan namanya Udah juga ketahuan ibu belum? hamil. 3 bulan Coba belum ya? gede ya. Nah, karena kita bayi tabung. Hah? Sekarang tuh kan emang teknologinya tuh tinggi banget ya. Iya. Kita memang pas hamil kedua ini emang diprogram sih emang nyari gender yang cewek. oh gitu. Bisa ya? Gimana? Bisa, Kak. Di rumah sakit Jakarta? Sama rumah sakit yang lama, yang anak pertama juga. Nah, kita tuh kan masih ada simpenan embrio ya. Kalau yang bayi tabung tuh pasti tahu lah ya. Ada Bisa calon kembar juga, boleh kembar juga, bisa kembar juga. Bisa ketahuan. tanam 2. Kalau Kemarin- masih ada embrionya kita masukinnya 2. sisa embrio kemarin berapa? Ada 8, alhamdulillah. Aduh, pengen 8, oke. Dari 8 dicari yang Dari 8 kita ada 4. namanya screening PGTA namanya. Oke. Itu adalah screening untuk kromosom juga. Itu kita screening 4, akhirnya kita dapat 2 cewek, 2 cowok. 2 Oke, cewek, 2 cowok. yang cewek itu kan XY kromosomnya. Iya, betul. Oke, ini XY. Tahu loh, Rian, loh. Iya. Oh, Mas Rian bisa tahu sih. Itu mah pelajaran IPA zaman dulu, kalau laki-laki XX, Iya, iya. kalau perempuan XY kromosomnya. Nah, akhirnya kita Oke. akhirnya kita embrio transfer yang perempuan. Perempuan tapi 1 aja. Karena 1 aja udah segede ini kan, kebayang kalau kembar kayak. Kenapa nggak kembar? Iya. Setelah kita konsul sama dokter, pertimbangan-pertimbangan kalau kembar itu resikonya lebih besar sebenarnya. Oh gitu. Jadi kita masukin 1 aja asal sehat sampai lahiran nanti. Amin. Kalau aku kembar wes lah, mari ngono gak mau. Langsung ya, Jadi Kak. sisa embrio sekarang masih disimpan lagi? Masih ada. Itu bisa berapa tahun sih sepengetahuan kalian? Nah, ini embrio yang sekarang aku transfer ini tuh embrio 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu? Ya, Wow. itu dibekuin dalam posisi di freeze ya. Aha. Jadi kemarin dicairin, terus dicari gendernya, terus ditanam gitu. Oke, tapi kenapa kalian memutuskan untuk bayi tabung selain memang bahwa kalian masih punya embrio sampai dengan sekarang ya? Kalau aku kan memang punya masalah dengan infertility ya. Oke. Jadi aku tuh memang ada PCOS namanya. Kalau untuk hamil secara alami bisa, tapi itu bakal lama banget. Jadi itu harus gimana ya? Kayak masa subur setiap bulan itu nggak ketahuan gitu loh. Iya. Jadi harus memang bantuan dokter. Iya, nggak apa-apa kan sekarang teknologi semakin canggih. Iya. Itu kan salah satu bentuk ikhtiar juga, ya Betul. kan? Kamu tuh nggak kayak Aceh loh, kayak Latin ya. Aku Melayu. Kalau dandan gini tuh, Iya. oh Melayu. Dari mana sayang? Melayu Latin tuh tadi. Melayu Latin ada Melayu Latin. Wajahnya tuh Latin banget. Latinos gimana Latin, gitu ya. iya benar. Cocok dong sama suami aku. Cocok, emang kan nikah ya masa nggak cocok. Ini kita kasih lihat buat sobat ambiar, ini dia kehamilan Tengku Dewi, ada perbedaan katanya ya. Ini ada sebuah artikel. Tengku Dewi rasakan perbedaan di kehamilan kedua. Ini aja ekstrim. Perbedaannya apa, Wi? Apa tuh? Perbedaannya Kehamilan yang kedua pertama sekarang. sampai kedua mungkin Kalau kalau ya ada misalnya- perbedaan saya. Tengku Dewi, bukan Dewi Persik. Dewi.
Kalau ini aku ngerasa karena mungkin umur juga ya. Aku udah 30-an ke atas, jadi kayak lebih ringkih gitu loh Kak. Jadi Capek kayak mulu lebih ya? cepet capek, terus mual juga, kayak mood swingnya lebih parah kayak gitu. Terus apa ya, ya gejala-gejala hamil. Kalau yang pertama itu aku bener-bener istilahnya badak banget gitu loh, nggak pernah muntah, nggak ada rasa apa-apa. Nah ini nggak tahu deh, karena cewek juga banyak teman-teman yang bilang karena katanya cewek, tapi ya percaya nggak percaya ya. Jadi tapi kalau moodnya Teguh Dewi dibandingkan yang kemarin itu gimana? Oh yang ini lebih parah. Parahnya gimana? Yang ini tiap malam minta dipijet, terus dikit-dikit marah-marah. Terus Marah-marah karena apa? pokoknya parfum dia nggak bisa yang wangi-wangi kayak gitu. Awal-awal, sekarang udah nggak terlalu. Terus udah gitu minum air putih juga Iya, kamu aku denger air putih aja tuh yang langsung, enak semua gitu. Jadi nggak bisa yang tawar gitu ya? Iya, jadi harus yang berasa gitu loh. Oke. Tapi kalau suami Andrew, kamu jadi lebih posesif gak sih? Enggak sih, aku lebih kayak mikir, aduh aku harus cari uang lebih banyak berarti ya gitu. Mau anak 2 say. Enggak sih, ya mungkin lebih kayak tetap ya pokoknya sehat-sehat di rumah segala macam gitu loh, biar biar babynya juga bisa tumbuh dengan sehat nantinya. Terus ngadepin Teguh Dewi yang lebih sensitif di kehamilan kedua gimana? Kan kamu juga punya pekerjaan, punya hobi, punya temen-temen. Oh itu semua nggak ada, pokoknya aku cuman kayak kerja dan pulang cuman itu doang. Itu yang benar. Jadi jangan main-main mulu, harus dihilangin semuanya itu. Emang siapa yang main-main? Iya. Oh, dia. Masa dia ngajakin aku nikah, syaratnya dia boleh main-main keluar. Pacaran sama orang yang kena imbasnya gua terus. Ini kita mau kasih lihat ya buat Teguh Dewi dan juga Andrew Andika. Ini ada artikel dari mereka berdua. Andrew Andika rela 6 bulan tak ambil pekerjaan demi urus anak. Kayaknya ini waktu anak pertama sih. Waktu anak pertama kayak gitu, bener-bener pengen gimana caranya ngurus anak apa segala macem gitu loh, pengen ngerasain. Pengen tahu ya. Pengen tahu. Karena pandemik juga ya, pas anak pertama ya. Iya. Banyak di rumah jadi. Iya. Tapi kayaknya anak yang kedua ini kayaknya kita jauh lebih santai sih. Kayak kita udah tahu kan nggak terlalu beda jauh lah. Ada 3 tahun yang lalu. Pengalaman, jadi kita nggak perlu terlalu prepare banget gitu loh. Kayak harus siapin ini apa segala macem. Kayaknya udah lebih yang oke lah kita jalanin karena kita udah tahu nih. Tapi suka pakai babysitter nggak? Jasa babysitter nggak? Ada pasti bala bantuan ya, kalau nggak aduh rempong banget. Apalagi Asian sekarang umurnya tuh udah yang lagi aktif-aktif banget kan. Kebayangkan lagi hamil, terus dia mungkin tahu kayak mau punya adik gitu kan. Jadi tuh minta gendong mulu. Oh. Memanja gitu ya. Emang gitu nggak sih Dek? Iya kan? Jadi kamu kasih tahu sama anak kamu? Tahu, dia udah ngerti. Terus dia bilangnya apa responnya? Kita kan udah ada nama tuh yang buat si baby L ini kan. Dia suka kiss-kiss, mama baby L mana? Aku kiss dong, lagi ngapain? Kok nggak keluar-keluar? Dia bilang kayak gitu. Dia lagi bobo, aku bilang gitu. Tapi dia udah tahu ya. Udah ngerti. Ini kita mau kasih lihat, ini ada postingan dari Teguh Dewi beberapa waktu yang lalu. Panjang ya kayak. Kalau ditanya Kak repot gak punya anak? Oh tentu repot. Jadi intinya repot. Intinya apa? Kok ada rempong, ribet, repot gitu? Kenapa? Gimana Teguh Dewi? Iya, kalau misalnya ditanya repot, pasti repot, bohong banget ya kalau nggak punya anak. Kalau punya anak tuh nggak repot. Apalagi kita yang bener-bener ngawasin dan langsung gitu. Tapi dibandingkan sama kebahagiaannya itu bener-bener kayak nggak ternilai gitu menurut aku ya. Di saat kita nggak perlu kemana-mana lah, nggak perlu keluar negeri apa, di rumah aja sama anak gitu kan. Quality time itu menurut aku sih kayak bener-bener apa ya, tak ternilai lah gitu. Bener, capeknya bahagianya jauh beda. tergantikan dengan kebahagiaan. Pokoknya nih ya buat sobat Ambiar yang sampai dengan sekarang masih terus ikhtiar pengen punya anak, ngelihat di sini ada Feby, ada Teguh Dewi, mereka sudah punya anak dan sekarang mau ada anak kedua. Kita berharap semoga kebahagiaannya menular. Amin. Ya. Jadi bisa segera hamil juga kalau memang sedang menantikan kebahagiaan bersama suami untuk punya buah hati. Oke, Teguh Dewi, kita punya sesuatu buat kamu ya. Betul. Nanti tolong kamu jelaskan karena yang satu ini punya makna dalam sekali bagi seorang Teguh Dewi. Lu jadi ngasih biawak kan ini? Silakan. Ini dari ini sini. Teguh Dewi bukan. Makasih. Dewi. Iya. Siap ya, coba kasih lihat. Wow, pagi-pagi. Enak banget. Nasi Padang. Nasi Padang. Si Padang. Bentar. Ini spesial kayaknya nggak request ada rambutnya.
Enggak, itu bukan rambut, Bukan rambut itu serat itu. kelapa. Ada apa dengan nasi Padang Tengku Dewi? Jadi Dewi itu pas lagi hamil yang sekarang ini susah banget makan gitu kan segala macam. Jadi akhirnya dia ngidam itu, pokoknya aku ngidamnya aku pengen nasi Padang, pengen nasi Padang. Jadi hampir setiap hari makan nasi Padang. Ya Allah. Dia orang Melayu soalnya. Orang Medan, Iya kan. Sumatera. Masih suka nasi Padang yang gurih-gurih. Padang, yang lontong, make. lontong Padang. Tapi ngidamnya cuma nasi Padang aja, ada ngidam yang lain misalnya? Untungnya cuma nasi Padang aja sih ngidamnya. Nggak keluar negeri, nggak pengen tas branded, nggak. Belum. Tahu diri ya, Lu Say. minta makanya, Wi. Banyak pengeluaran nanti, Say. Mending ditabung duitnya. Banyak pengeluarannya. Yang baik nih, ini nih. Tapi setiap hari berarti harus selalu dikabulkan nasi Padang ini? Iya. Pernah nggak satu hari nggak kamu kasih nasi Padang? Pernah malam-malam jam 12 malam baru pulang syuting, tiba-tiba aku pengen nasi Padang, kan bingung nyari nasi Padang kemana malam-malam jam 12 malam. Akhirnya muter dulu, cari dulu, baru dapat, baru deh dikasih. Oh, selain nasi Padang, kemarin juga ada satu ngidamnya Tengku Dewi, di mana pengen ngelihat konser nih, kita mau kasih lihat ya. Konsernya siapa? Rita Sugiarto katanya ya? Bukan. Siapa ya? King Nasar sih, King Nasar. Konser King Nasar. Sebentar. Sebelum kita nanya sama Tengku Ternyata Dewi, kemarin- ada pengakuan Dewi Persik. Ayo, bilang apa tadi? Apa? Katanya aku juga nonton kemarin konser Coldplay. Oh, nonton. Jadi lu izin nonton Salah aja Coldplay lu, lu. nonton Coldplay. Gua aja lo gua ya. batalin nonton Coldplay. Lu izin nonton Coldplay. Sekali doang kok. Alah, lu macam tahu lagunya aja, coba yang gimana? Gak tahu. Kemarin Kakak nggak tahu. Enggak, ya gimana King? Itu paling kita ada Warudoyo. Oh, enggak. itu bukan Coldplay, itu Coldflow namanya ya. Tengku Dewi, tapi kamu umur 3 bulan ada terbang-terbang gitu. Jadi itu kita tuh sebenarnya nge-war-nya tuh udah lama, yang untuk yang di Coldplay yang di Singapura ini. Nah, pas waktu ke hamil tuh kita sempat bimbang, aduh ini kalau berhasil nih IVF-nya kita pergi nggak ya, gitu kan. Tapi kesini-sininya kayaknya masalah-masalah kehamilan aku kayaknya fine-fine aja sih, Santai gitu ya? santai. Maksudnya kalau mual segala macam itu kan bisa minta obat mual juga sama dokter gitu kan. Akhirnya berangkatlah kita gitu, dan di sana baik-baik aja sih. Kalau kita beli tiketnya duduk juga. Sitting juga sih. Oh, di tribun. Tapi tadi kayak berdiri ya, joget. Ya tetap dia loncat-loncatan. Tetap aku loncat-loncat. Terus soalnya konser Aku Coldplay. lupa kalau aku hamil, jadi sampai temen aku, hehe, Duduk sampai gitu. Karena seru banget. karena seru banget. Waktu konser Coldplay kemana sempat selfie sama Chris John nggak? Enggak, itu beda. Tinjo. Beda say. Tapi ini kalau misalnya buat Tengku Dewi dan juga buat Andrew Andika, kan sekarang istri lagi hamil, yang penting istri bahagia. Jadi kamu sehat, bayinya sehat, sampai persalinan nanti diberikan kelancaran. Tengku Dewi dan juga Andrew Andika, kita punya sesuatu buat kalian berdua. Ada ungkapan isi hati dari seseorang. Aku sayang sama mama papa. Semoga sehat selalu. Makasih ya. Selalu beliin aku tanam. Saya sayang banget sama mama papa. Love you. Nah. Lucu kali. Waktu COVID kan pernah diundang juga masih baby kan. Oh iya bener. So sweet deh. Coba buat Andrew Andika deh sebagai seorang ayah. Nanti kalau misalnya anak kamu udah paham melihat tayangan ulang ini kembali, kamu mau bilang apa? Hai nak, this is your dad. Oh, wow. Hai kids. Terima kasih sudah mengisi waktu-waktu kita. Papa sayang banget sama kamu, dan Papa berusaha yang terbaik Papa untuk memberikan semuanya untuk kamu, untuk masa depan kamu juga. Dan pokoknya kamu hadir di dunia ini bukan keinginan kamu, tapi keinginan Papa sama Mama. Jadi kami berdua sangat bertanggung jawab dan sayang banget sama kamu. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang baik, soleh. Tengku Dewi dan juga Andrew Andika, kita mau ngajakin kalian untuk berbicara dari hati ke hati.
Bukan kami yang memberikan pertanyaan, tapi kalian akan saling memberikan pertanyaan dan harus menjawab satu sama lain. Ayo mari kita berdiri meja ya. panas. Kita Meja akan panas. deep talk, berbicara lebih dalam sesama mereka. Silakan untuk Andrew berdiri di sini. Andrew di sini. Di sini. Oh oke, angle-nya kanan berarti dia ya. Oke. Oke, silakan dibuka satu-satu. Satu ya. Dari Teguh Dewi memberikan pertanyaan kepada Andrew Andika dan juga langsung dijawab. Silakan. Jangan dipilih-pilih Aduh, pertanyaannya. jadi Pertanyaannya yang ini Aku dulu semua. ya, aku dulu ya. Sorry jangan dipilih. Oke, Tuh kan katanya aku yang milih pertanyaannya. silakan. Ini kayaknya nggak perlu ditanya sih, udah tahu jawaban. Apa? Kalau semua pemasukan dan harta diatasnamakan untuk aku gimana? Emang semuanya atas nama kamu. Gak punya apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagus. Oke, dari Bagus Andrew ya. buat Tengku Dewi. Kalau aku ganteng, kamu Jangan kayak gitu. Enggak. Kalau aku ketahuan. Yang baca. kalau aku ketahuan selingkuh, kamu maafin aku atau enggak? Rian ngeliatnya gitu banget, Rian. Enggak, gua pura-pura nggak tahu. Gua nggak tahu. Pertanyaan yang sulit ya, tergantung. Ini selingkuhnya ini dalam bentuk kayak gimana nih gitu loh. Kalau misalnya masih kayak flirting dan masih bisa dimaafin, oke. Tapi kalau misalnya udah fatal kayaknya enggak deh. Aduh, istrinya baik banget ya. Panas banget studio ya, panas. Oke, Ayo. Karena kalau Capcus, kayaknya hari waktu. gini gitu kan. Kak lagi kak. silakan. Ayo. Kalau aku pergi, Aduh, disedih banget sih. Apa? Kalau aku, aduh jangan dong coy. Kalau aku dipanggil Tuhan duluan, kamu akan nikah lagi atau enggak? enggak lah. Bohong banget. Bohong. Jangan gini dong pertanyaannya. Para lelaki Tapi kan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Oke, alasannya Doain apa? panjang umur ya kak. Amin. Karena Nggak perlu dijawab lah ini kayaknya ya. karena kita itu menikah satu kali, kita meninggal satu kali, dan juga kamu yang terbaik buat aku. Amin, mudah-mudahan ya. Bagus. Pada nggak percaya Satu gitu ya. kali meninggal satu kali. Gue menikah berkali-kali meninggal berapa kali? Satu kali. Silakan Andrew. Kalau aku pergi sama teman-teman dan nggak pulang-pulang, boleh atau enggak? Udah pernah. Ngapain nggak pulang-pulang ya kan? Yang pulang malam aja diomelin, apalagi nggak pulang-pulang, kelar Oh, deh. nggak boleh. Sekarang kakak. Oke. Kalau aku login semua media sosial kamu, boleh atau enggak? Boleh. Boleh. Login. Login. Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Kalau aku minta berhenti untuk komunikasi, saling memberi kabar, apa sih maksudnya nih? Jadi nggak komunikasi Nggak dulu komunikasi. sebentar gitu. Nggak komunikasi, kalau misalnya komunikasi, saling aku memberi nggak mau kabar. komunikasi sama kamu gitu. Ya nggak boleh lah, kan hubungan itu harus intinya komunikasi. Komunikasi. Betul. Aku setuju. Terakhir kak. Kalau aku liburan 1 bulan ke luar negeri sendiri, boleh atau enggak? Boleh dong. Boleh bebas ya Pak. Lu nggak ikut nggak apa-apa. Oh boleh. Ini lebih bolehnya kemana Suaminya nih? kemana? Maksudnya Kamu kamu kemana? bisa jalan juga gitu. Tuh kan serba salah kan gitu dong dibolehin berantem. dibolehin Mana salah. dong? Nggak, soalnya waktu itu pernah juga kamu minta jalan-jalan ke Bali, aku bolehin. Iya boleh dia curhat sama aku. Sebelum nikah. Pertanyaan Setelah satu lagi. Setelah nikah boleh. Setelah nikah nggak boleh. Satu lagi terakhir. Nggak boleh. Terakhir. Harus bareng-bareng sama keluarga ya kan? Kalau aku minta kamu berhenti jadi artis dan menjadi ibu rumah tangga, mau atau enggak? Sekarang juga udah jadi emak-emak gue di rumah mulu. Benar. Kalau aku Pengorbanannya, pertanyaannya bukan Teguh Dewi. gitu. Apa? Kalau aku minta berhenti kamu jadi istri aku. Hey, jangan. Tapi ya nih Sobat Ambiar, dulu Andrew pernah curhat sama aku ada masalah. Tapi namanya rumah tangga pasti ada masalah. Cuman mereka hebat sampai dengan sekarang. Mereka masih terus berdua bersama mempertahankan rumah tangga. Dan sekarang saya menyambut karir anak kedua. Bahagia selalu Andrew dan juga Teguh Dewi. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.